Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang faktor penyebab kegagalan suatu usaha. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu. Jadi kenapa usaha itu bisa gagal? Yang pertama itu tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi visi itu merupakan cita-cita perusahaan yang akan menjadi tujuan jangka panjang. Jadi bila suatu usaha tidak memiliki visi, maka usaha tersebut akan susah berkembang. Dengan tidak ada visi, maka misi yang akan dijalankan juga tidak berdasarkan dan dapat membuat biaya operasional usaha tidak tepat sasaran. Nah, visi ini adalah suatu cita-cita yang akan dicapai suatu perusahaan dengan menggunakan misi-misinya. Jadi kalau misalnya visi tidak jelas, maka otomatis misinya juga tidak akan terstruktur atau terencana dengan baik. Ya, sehingga perusahaan itu gampang untuk tidak berkembang dan bisa bahkan tutup. Jadi visi yang baik adalah cita-cita setinggi-tingginya, namun adalah suatu hal yang masih logis dan mampu untuk dilaksanakan. Oke, selanjutnya minimnya modal usaha. Nah, alasan klasik faktor yang menyebabkan kegagalan bisnis kecil itu pasti nggak jauh-jauh ya tentang modal usaha. Jadi tidak mungkin kita melanjutkan usaha yang tengah pilot tanpa modal yang cukup. Sementara mendapatkan modal pengembangan usaha juga tidak mudah kita lakukan. Nah, ini mungkin sudah pernah saya jelaskan bahwasanya untuk mendapatkan biaya permodalan melalui bank, misal contohnya, itu kita harus memiliki satu surat keterangan usaha dari kelurahan minimal. Nah, hal tersebutlah yang mungkin menyebabkan para pelaku usaha itu agak enggan untuk melakukan namanya bantuan pembiayaan ke bank. Nah, balik lagi, jadi karena suatu usaha itu tidak mungkin dijalankan tanpa adanya modal. Jadi mau nggak mau itu harus dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai seorang wirausaha kita nggak mau melakukannya atau tidak atau malas, ya udah modal kita terbatas dan sulit untuk berkembang, untuk mengembangkan suatu produk, mengembangkan suatu pemasaran, melakukan branding itu sulit kalau misalnya tidak ada modal. Karena seluruh dari kegiatan tersebut itu sangat membutuhkan modal. Bukan hanya modal uang tapi juga modal kemampuan, modal ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, selanjutnya terlalu takut mengambil risiko. Nah, ini juga hal yang bisa dibilang cukup cukup sering ya terjadi. Jadi setiap aktivitas selalu mengandung dua benang yang saling bertautan, baik keuntungan maupun risiko. Jadi kalau misalnya kita mau suatu keuntungan gitu, mau mencapai suatu tujuan, ya harus kita terima risikonya. Tapi kan kita sebagai sebagai pebisnis yang memahami teori pembelajaran bagaimana suatu bisnis itu bisa dilakukan, maka kita bisa melakukan perencanaan terhadap manajemen risikonya. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang ingin kita laksanakan, kita harus pertimbangkan risiko apa yang akan muncul. Nah, ini bisa dilakukan sehingga proses perencanaan yang dilakukan terus berjalan tanpa takut akan adanya risiko. Selanjutnya, kurangnya inovasi. Nah, jadi jangan sampai hanya karena kita kurang inovasi dalam mengembangkan usaha lalu jadi faktor yang menggagalkan bisnis kita itu adalah stagnannya suatu produk, stagnannya suatu cara marketing, stagnannya secara satu promosi. Jadi nggak ada inovasi baik dari segi produk, baik dari segi layanan dan lain sebagainya. Jadi kalau usaha itu ya cuman biasa-biasa aja, maka pesaingnya akan bisa lebih menang atau lebih dikenal oleh masyarakat karena dia memiliki suatu keunggulan kompetitif lain. Nah, inovasi ini bisa menjadi keunggulan kompetitif bila dia tidak dimiliki sama perusahaan lain, sehingga inovasi ini sangat penting dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang belum terlalu berkembang, sehingga dengan ada inovasi ini suatu keunggulan kompetitif itu akan muncul. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan soal wirausaha.
Jadi faktor yang menggagalkan bisnis kecil ini tak cuma berlaku bagi kalian pemilik usaha, tapi juga kualitas karyawan yang bekerja untuk memajukan bisnis kalian. Tapi ada baiknya kalau antara pemilik dan karyawan itu sama-sama punya pengetahuan tentang wirausaha. Nah, ini juga penting ya. Jadi jangan jangan cuma kita yang paham, ataupun jangan sampai kita nggak paham, karyawan kita paham tentang wirausaha. Karena pada prinsipnya kalau namanya wirausaha itu dia sifatnya merintis dan sakit dulu baru bisa senang gitu ya. Jadi kita harus paham tentang apa itu namanya wirausaha. Selanjutnya, tidak memenuhi permintaan pasar. Ini yang sangat fatal. Jadi suatu perencanaan produk itu harus memperhatikan pasar, harus harus mempertimbangkan faktor utama itu adalah permintaan pasar. Kenapa? Ini pernah sudah saya jelaskan. Jadi untuk menentukan suatu produk, kita harus menentukan siapa dulu orang-orang yang mau beli produk kita. Jangan kita buat dulu produknya baru kita tentukan siapa yang mau beli gitu. Jadi kita lihat dulu permasalahannya apa di masyarakat, kebutuhan di masyarakat seperti apa, nah baru kita ciptakan suatu produk. Nah, kalaupun nggak bisa kita menciptakan produk terlebih dahulu atau kita menjual produk terlebih dahulu, maka kita harus membuat produk itu memang dibutuhkan ya. Jadi harus dipilih-pilih juga. Jangan sampai kita membuat atau menjual produk itu yang memang nggak dibutuhkan sama masyarakat. Nah, selanjutnya pengelolaan keuangan yang buruk. Ini langsung saja ya. Jadi ada orang yang tidak mampu membedakan antara keuangan perusahaan sama keuangan pribadi. Jangan sampai namanya keuntungan perusahaan itu digunakan secara pribadi, tapi nggak digunakan untuk operasional perusahaan, sehingga perusahaan tersebut sulit untuk berkembang dan bisa juga gulung tikar. Nah, ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan perusahaan itu gagal ya, dan bisa dibilang bisa tutup ya. Jadi mungkin itu aja materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.